live purpose and dare to dream, memiliki tujuan hidup dan berani untuk bermimpi. WHO memberikan data bahwa hampir 1 juta orang meninggal setiap tahunnya akibat bunuh diri. Ini berarti setiap 40 detik jatuh korban bunuh diri. Angka kematian bunuh diri di Indonesia tahun 2016 sebesar 3,4 per 100.000 penduduk. WHO meramalkan pada tahun 2020 angka bunuh diri di Indonesia sekitar 1.800 kasus per tahun. Mengapa hal itu bisa terjadi? Faktor terbesar karena mereka belum menemukan tujuan hidupnya. Kasus hedonisme tidak pernah surut. Ade Armando, seorang dosen dan juga sosiolog, 2 bulan yang lalu dalam YouTube channelnya mengkritisi para pemuka masyarakat yang sengaja pamer kekayaan di saat banyak rakyat hidup miskin dan tidak bisa makan. Dan mereka menyebut dirinya sultan. Fenomena lain, orang mempraktekkan seks bebas, narkoba, clubbing, dan pergaulan buruk lainnya. Namun hampa hidupnya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Faktor terbesar karena tujuan hidup mereka telah meleset. Jika begitu, apa tujuan hidup manusia yang benar? Untuk apa manusia diciptakan di dunia? Banyak orang mempertanyakan. Perlu dicatat, Allah menciptakan manusia di dunia, tujuannya adalah supaya manusia memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan selamanya. Apapun yang dikerjakan, apapun profesinya, harus dipergunakan untuk memuliakan Tuhan dan menyembah Dia. Kalaupun kita tidak dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, dan kita berprofesi sebagai dokter, arsitek, ahli bangunan, ataupun guru dan yang lainnya, tujuan Allah adalah kita harus pergunakan untuk memuliakan namanya. Tujuan kedua adalah menikmati Tuhan. Sepanjang kita hidup di dunia, kita akan berpengalaman dengan Tuhan. Kita akan menikmati kemahkuasaannya, kedahsyatannya, karyanya, mujizatnya, keagungannya, dan pemeliharaannya, berkatnya, dan banyak lagi yang membuat kita akan terkagum-kagum dan heran dan hormat akan Dia. Namun tujuan itu telah meleset karena manusia jatuh dalam dosa. Manusia menetapkan sendiri tujuan hidupnya yang tidak selaras dengan tujuan awal Allah menciptakan manusia. Manusia ingin menikmati kesenangan hidup dengan caranya, melakukan apapun asal hatinya senang dan mengabaikan Tuhan. Akibatnya adalah mereka tidak bisa memuliakan dan menikmati Allah sepanjang hidupnya. Maka Allah pun memulihkan tujuan hidup itu sesuai dengan rencana Allah. Dia berikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus turun ke dalam dunia untuk membawa manusia berdosa bisa menikmati Allah dalam hidupnya. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Karena di luar Tuhan Yesus tidak ada masa depan. Di luar Tuhan Yesus, yang ada hanyalah penghukuman dan tidak bisa menikmati Allah. Menikmati Allah dimulai saat kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi apa tujuan hidup saudara? Mau di luar Tuhan Yesus dan melenceng? Ataukah saudara mau di dalam Tuhan Yesus dan tepat sasaran? Tujuan hidup kita harus diselaraskan dengan tujuan Tuhan atas kita. Itulah konkuransa. Konkuransa artinya adalah kita mau menyelaraskan tujuan hidup kita dengan tujuan Tuhan. Seorang pilot Singapore Airlines bernama Budi Suhardi beserta dengan istrinya memutuskan melakukan pelayanan sosial dengan membangun panti asuhan untuk anak-anak pengungsian Timur-Timur di Atambua. Sebagai seorang pilot, karirnya begitu bagus dan hidupnya diberkati oleh Tuhan. Pada tahun 1999, ketika Budi Suhardi dan istrinya yang bernama Rosalinda Panagia Maria Lakusa tengah makan malam dengan anak-anaknya di Singapura, sambil menonton tayangan televisi, mereka menyaksikan kondisi pengungsian Timur-Timur di Atambua, Nusa Tenggara Timur setelah konflik Timur-Timur. Penampungannya mengenaskan. Para pengungsi tinggal di dalam kardus-kardus yang dibuat menjadi tempat berlindung. Anak-anak mengenakan selembar kain untuk baju. Budi beserta keluarga, termasuk anak bungsunya yang berusia 4 tahun, dan seorang asisten rumah tangganya, akhirnya memutuskan untuk mengunjungi kamp tersebut dan membantu para pengungsi. Dia berusaha menggalang bantuan, baik barang maupun uang, baik dari dalam maupun luar negeri, dan yang disasar adalah
teman-temannya. Jadilah tempat itu panti asuhan Roslin yang menghidupi sekitar 147 anak. Anak-anak yang diasuh oleh Budi Suhardi ini ada yang berhasil menjadi seorang dokter. Berkat kerja kemanusiaan yang dilakukannya, maka Budi Suhardi mendapatkan penghargaan dari CNN pada tahun 2009. Saat aktif sebagai pilot Singapore Airlines, Budi harus membagi waktunya untuk keluarga dan panti asuhan Roslin. Namun, pada bulan Juni 2015, Budi Suhardi pensiun dan kini dia menghabiskan waktunya di panti asuhan tersebut. Budi Suhardi, salah satu contoh anak Tuhan yang menyelaraskan tujuan hidupnya dengan tujuan Tuhan untuk memuliakan dan menikmati Tuhan. Seperti lagu ini. Aku hendak memuliakan Tuhan, ku mau nikmati Tuhan selamanya. Dalam setiap langkah hidupku, susah atau senang, firman-Mu Tuhan penuntun langkahku. Jika tujuan hidupmu sudah jelas, maka beranilah bermimpi untuk meraih tujuan hidupmu dalam Tuhan. Tuliskanlah mimpi-mimpimu, berikan kepada Tuhan, supaya Tuhan menolongmu untuk menyelaraskan dengan tujuannya atas hidupmu. Maka proyek besar pun dimulai, kerjasama antara Allah dengan diri kita. Agnes Monica, seorang artis Indonesia kelas dunia, dikenal dengan slogan hidupnya, Dream, Believe, Make It Happen. Bermimpilah, percayalah, dan buatlah mimpimu itu menjadi kenyataan. Pada awal karirnya, Agnes Mo menyatakan ingin menjadi penyanyi kelas internasional. Pernyataan tersebut ditertawakan banyak orang dan dianggap mustahil. Ketika Agnes Mo belajar bahasa Inggris dan mempraktekkan berbahasa Inggris, orang-orang mengatakan bahwa dia tidak bersikap patriotik. Beberapa tahun berlalu dan Agnes Mo berhasil membuktikan dia mampu menjadi penyanyi internasional, membawa nama harum Indonesia. Banyak penghargaan bergengsi dan berbagai prestasi yang dia raih. Agnes Mo menjadi artis muda yang kaya, cerdas, penuh talenta, dan digilai jutaan penggemar yang fanatik. Dia satu-satunya artis Indonesia yang memiliki jumlah follower yang menembus hingga angka 6.500.000 lebih. Sepanjang tahun 2004 hingga tahun 2011 saja, Agnes mendapatkan 30 penghargaan bidang musik dari dalam dan luar negeri, 11 penghargaan bidang akting, dan 19 penghargaan lainnya. Fantastis bagi kiprahnya selama 7 tahun. Sadar bahwa dirinya sebagai role model bagi banyak anak muda, maka Agnes Mo mengkampanyekan motonya, Dream, Believe, Make It Happen, bagi siapapun yang punya mimpi dan cita-cita. Hidup akan berakhir jika seseorang tidak bisa lagi bermimpi. Orang yang tidak punya impian hidup, dia sebenarnya sudah mati. Sebaliknya, hidup akan menjadi bergairah jika manusia punya impian, dan kesuksesan hidup dimulai dari bermimpi. Susan Boyle, dia seorang penyanyi dunia yang lahir lewat ajang Britain's Got Talent. Susan Boyle sewaktu itu berusia 47 tahun, belum menikah, dengan tubuh yang gemuk, paras yang dikatakan biasa-biasa saja, dandanannya sederhana, jauh dari gambaran calon idola yang muncul di tayangan televisi. Dia berasal dari desa dan muncul seperti orang kampung, dari keluarga yang miskin dan lahir dengan memiliki kekurangan. Ketika Susan Boyle tampil di atas panggung acara Britain's Got Talent, Simon Cowell, salah seorang juri, menanyainya dengan sinis dan memandangnya sebelah mata. Akan tetapi ketika dia mulai menyanyikan lagu I Dream a Dream, saya memimpikan sebuah mimpi, yang diambil dari kisah drama musikal Les Miserables, semua mata pun terbelalak. Penonton spontan bertepuk tangan dan sambil berdiri, dan Simon Cowell pun beberapa kali menggeleng-gelengkan kepalanya, seolah tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Sementara Susan Boyle tampak sangat gembira dengan sambutan juri dan penonton. Situs video YouTube yang menyampaikan penampilan diserbu sebanyak 5,6 juta kali. Penampilan Susan Boyle pun diulas dan ditampilkan di CNN.
Susan Boyle menjadi tampilan di halaman muka di berbagai surat kabar di Inggris, Australia, juga New York. Berjuta-juta komentar dan pujian pun ditulis oleh para penjelajah internet dalam berbagai situs. Susan Boyle, dia memperjuangkan mimpinya sejak dia kecil dan hidupnya berubah. Mari kita saksikan videonya. I dreamed a dream in time gone by. استنى بقى تجي نو I dreamed of love that never died. I dreamed that God would be forgiven. I was young and unafraid. When dreams are made and used and wasted. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, dia akan menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Ada 3 hal yang penting. Pertama, mintalah. Lakukan dengan cara berdoa. Sampaikan impianmu kepada Tuhan. Dan mintalah supaya Tuhan menyelaraskan impianmu dengan tujuan Allah. Poin kedua, carilah. Harus ada kerja keras untuk memperjuangkannya. Carmelo Anthony, dia seorang atlet tim nasional bola basket Amerika Serikat, mengatakan demikian. Every morning, you have 2 choices. Continue to sleep with your dreams or wake up and chase them. Setiap pagi kamu punya 2 pilihan, melanjutkan tidur dengan mimpimu atau bangun dan mengejarnya. Amsal pasal 6 ayat 9-11 mengingatkan kita, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Kejarlah mimpimu dengan bekerja keras. Poin ketiga, ketuk, maka pintu akan terbuka. Usaha yang terus-menerus akan membuahkan hasil. Besar kemungkinan kita akan banyak menghadapi tantangan, rasa putus asa, dan ingin berhenti bisa muncul. Never give up. Jangan mudah untuk menyerah. Derek Redmond, seorang pelari tercepat asal Inggris dan cukup populer. Dia berambisi merebut medali Olimpiade 1992 setelah gagal melakukannya di Korea 4 tahun sebelumnya. Pada Olimpiade 1988, Redmond tidak bisa bertanding karena mengalami cedera. Kegagalan itu membuat Redmond sangat terpukul. Maka pada Olimpiade 1992, dia ngotot untuk meraih medali apapun bentuknya. Maka mulailah pertandingan dilangsungkan. Semua atlet mengadu kecepatan. Ketika sudah 250 meter, Redmond merangsek ke posisi keempat. Sedikit lagi mengamankan perunggu. Namun ketika balap lari menyisakan 150 meter lagi, Redmond mengubur mimpinya meraih medali. Dia terpincang-pincang sambil memegangi pangkal pahanya karena cedera hamstring. Tim medis memintanya naik ke tandu, namun ditolak Redmond. Dia tidak lagi memikirkan ambisinya yang di awal lomba itu. Keinginan yang jauh lebih besar kini menantangnya untuk kembali berlari, menyelesaikan lomba. Seorang pria yang ternyata ayah sekaligus pelatihnya, Jim Redmond, menghampirinya di area lomba dan mengatakan, "Nak, engkau tidak harus melakukan ini." Sambil menangis, Derek pun menjawab, "Tidak ayah, aku harus menyelesaikan perlombaan." Maka Jim merangkul Redmond dan membantunya menuju garis akhir. Beberapa langkah dari garis finish,
Jim melepaskan rangkulannya. Dia membiarkan Redmond memenuhi ambisinya. Ketika Redmond menyentuh garis finish, semua orang yang memadati stadion bertepuk tangan untuk kegigihannya. Jangan pernah menyerah, karena God will never give up on you. Tuhan tidak akan pernah menyerah atas kamu. Tuhan akan turut berjuang bersamamu menggapai impianmu. Ketika engkau jatuh, Tuhan akan menolong kamu untuk bangkit kembali meraih impianmu. Apakah saudara merasa terlambat untuk meraih impian? Tidak ada kata terlambat untuk memulai. John Cow menciptakan WhatsApp pada umur 35 tahun. Jimmy Wallace mendirikan Wikipedia pada umur 35 tahun. Ray Kroc membangun McDonald's pada umur 52 tahun. John Pemberton membangun bisnis Coca-Cola pada umur 55 tahun. Dan Harlan Sanders membangun usaha KFC pada umur 65 tahun. Tuliskanlah mimpimu dalam Book of Dreams. Tuliskanlah semua impianmu dengan detil dan doakanlah. Tuliskanlah tanggal kapan saudara mulai mendoakannya. Dan lihatlah pekerjaan Tuhan dan nikmatilah Tuhan. Saudara akan dibuat terheran-heran dengan karyanya dalam diri saudara. Saya memiliki buku mimpi dan sekaligus menjadi buku doa yang saya mulai pada tahun 2007, 14 tahun yang lalu saat saya berusia 36 tahun. Ketika saya kembali membuka-buka buku doa saya, buku mimpi saya tercengang dengan cara Tuhan menyelaraskan mimpi saya dengan tujuannya atas hidup saya. Saya meraih mimpi-mimpi saya dengan berhasil bersama dengan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Mimpi terwujud untuk mengubah kehidupan saudara menjadi lebih baik. Mimpi terwujud untuk mengubah kehidupan teman-temanmu menjadi lebih baik. Mimpi terwujud untuk mengubah kehidupan orang-orang di sekitarmu menjadi lebih baik. Mimpi terwujud untuk mengubah kehidupan dunia menjadi lebih baik. Mimpi terwujud untuk memuliakan Tuhan dan kita menikmati Tuhan. Ulangan pasal 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Kita telah melihat keberhasilan orang-orang yang meraih mimpinya. Agnes Mo, Susan Boyle, Derek Redmond, John Cow dengan WhatsApp-nya, Ray Kroc dengan McDonald's-nya. Who next? Siapa berikutnya? Kamu. Ada sebuah lagu berjudul Pasti Dapat yang dinyanyikan oleh band Emerald pada tahun 80-an. Vokalisnya bernama Ricky Johannes, seorang anak Tuhan yang mendedikasikan lagu tersebut untuk para penggemarnya. Liriknya sangat positif dan menguatkan. Langkah-langkahku semakin berat berjalan, hari-hariku semakin jauh tertinggal. Ternyata aku belum juga sampai di puncak citaku yang kujanjikan. Namun begitu, ku takkan pernah mengalah. Karena kupikir semua akan tercapai jua. Selalu ilusiku berkata, kejarlah anganmu, jangan kau ragu, yakinlah kau pasti mendapatkannya. Aku tahu pasti suatu saat nanti anganku yang ada kan hadir di sini. Aku tahu pasti suatu hari nanti aku pasti dapat apa yang ku cari. Mintalah Tuhan untuk menolongmu menyelaraskan mimpi-mimpimu dengan mimpi Tuhan atas dirimu, sehingga terjadilah konkuransa. Perjuangkan mimpimu untuk mengubah kehidupan dunia dan memuliakan Tuhan. Selamat menikmati Tuhan. Yeah.
langkah-langkahku semakin berat berjalan hari-hariku, semakin jauh tertinggal. Ternyata aku belum juga sampai di puncak cintaku yang ku janjikan. Namun begitu, ku takkan pernah mengalah, karena ku pikir semua kan tercapai. Jua selalu ilusiku berkata, kejarlah anganmu, jangan kau ragu, yakinlah kau pasti mendapatkannya. Aku tahu pasti satu saat nanti anganku yang ada akan hadir di sini. Aku tahu pasti satu hari nanti aku pasti dapat apa yang ku cari. Edwin on keyboard, Rudianto bass. Once again, Rudy on bass.